Ya, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, juga Bapak Ibu semuanya, bahwa mungkin supaya lebih jelas saya buka maskernya ya. Ini ada perubahan mekanisme. Sebelumnya saya laporkan Pak Robert bahwa memang banyak pengaduan dari Ombudsman yang kepada kami, dan kami sudah dengan Mas Robert ya, Mas Robert sudah melakukan koordinasi terus-menerus dan bisa menjawab semua aduan tersebut. Kami laporkan bahwa seleksi ASN P3K tahun 2021 semula menggunakan mekanisme tes. Jadi saya tidak akan menjawab detail terkait dengan pelaksanaan 2021. Namun di sini berdasarkan evaluasi bersama Panselnas dan juga masukan dari berbagai pihak, termasuk Komisi 10 yang sudah memberikan masukan, maka kami bisa menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mekanisme yang digunakan adalah mekanisme tes. Mekanisme tes ini Pemda membuka formasi di satu lokasi berdasarkan kebutuhan. Lalu tersebutlah angka 506.000, lalu guru memperebutkan formasi yang dibuka. Dan yang poin 3, formasi yang dibuka itu dapat diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di Dapodik. Yang akhirnya karena terjadi untuk tahun 2021 ada 3 kali ujian 1, ujian 2, dan ujian 3. Ujian 1 hanya diberi kesempatan kepada guru honorer di sekolah negeri. Dan ujian tahap 2 inilah yang kemudian menimbulkan banyak sekali permasalahan. Mungkin permasalahan yang masuk ke Ombudsman terkait dengan aduan dari berbagai pihak, karena yang ada di nomor 3 itu. Nomor 4, terjadi mutasi, rotasi, dan pergeseran. Guru-guru induk tergeser oleh guru-guru swasta yang boleh masuk di ujian kedua, sehingga terjadilah masalah, dan itu serentak terjadi. Kemudian catatan lagi, banyak juga aduan mungkin ya Pak Robert terkait dengan hal ini, karena banyak guru yang merasa sudah senior, merasa pengalamannya yang banyak, tapi kalah karena mekanisme atau pelaksanaan ujian di ASN P3K tahun 2021 itu hanya yang diuji adalah kompetensi melalui ujian. Kompetensi yang diuji adalah teknis, profesional, dan pedagogik. Sehingga tentu banyak kendala teknis mungkin yang terjadi, sehingga banyak guru-guru yang pengalaman yang lama, yang mempunyai pengalaman, merasa dia punya kemampuan mengajar atau punya pengalaman yang lama yang tadi disebut oleh Pak Robert afirmasi tadi, kemudian banyak yang tergeser. Dan ini yang terjadi di 2021. Lalu berdasarkan diskusi mendalam ya dengan Pak Deputi di Menpan dan BKN, dan juga dengan berbagai masukan dari Panja Seleksi ASN P3K Guru dari Komisi 10, maka diskusi itu menemukan hasil mekanisme baru untuk seleksi ASN P3K 2022. Yang mana di sini bedanya adalah Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi dari guru yang sudah lulus passing grade. Nanti di slide berikutnya saya sebutkan bahwa kita memiliki 193.000 lebih guru yang ikut seleksi tahap 1 yang sudah lulus passing grade yang belum ditempatkan. Kemudian formasi melekat pada guru di sekolahnya, kemudian diikuti oleh guru yang saat ini ada di Dapodik. Kemudian tidak terjadi nantinya karena memberikan ruang pada guru di sekolah induk melekat pada di sekolahnya, maka dipastikan tidak ada terjadi pergeseran lagi, artinya guru induk yang tergeser oleh guru di sekolah lain. Kemudian kompetensi mempertimbangkan dimensi. Jadi untuk seleksi yang kedua ini untuk tahun 2022 nanti Pak Aba yang akan menjelaskan lebih detail, itu mempertimbangkan semua kompetensinya termasuk kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Karena nanti mekanisme ada tiga bentuk mekanisme. Kemudian menggunakan mekanisme penempatan dan uji kompetensi. Itu perbedaan atau perubahan mekanismenya. Kemudian berikutnya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa ada mekanisme penempatan bagi guru lulus passing grade tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi. Analoginya seperti ini. Siapa yang ada di sini adalah prioritas 1, ya Pak Aba ya. Prioritas 1 itu adalah ya dari THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG maupun guru honorer swasta yang sudah lulus passing grade. Itu urut-urutannya. Jadi siapa yang lebih dulu mendapatkan formasi adalah sesuai dengan urutan tersebut.
Sebagai contoh misalnya simulasinya, jika ada di sekolah A seperti itu, sekolah A memiliki 2 formasi kosong, tapi di situ ada 2 guru yang tidak lulus formasi, artinya karena tidak lulus pada seleksi tahun 2021, maka tidak bisa menempati formasi yang ada. Maka pada mekanisme tersebut, sementara di sekolah B itu ada guru lulus passing grade, bagian dari 193.000 tadi, juga di sekolah C, tapi di sekolah tersebut tidak ada atau kekurangan guru. Maka formasi yang nomor 1 ini, di sekolah A ini, ada perubahan formasi, jadi formasi mengikuti keberadaan guru yang ada lolos passing grade tadi. Begitu juga yang formasi kedua. Kira-kira seperti itu mekanismenya yang sudah tertuang dalam petunjuk teknis yang dikembangkan, diturunkan berdasarkan Permenpan RB tentang seleksi SNP 3K tahun 2022. Selanjutnya, nah kami laporkan ini sudah disampaikan di beberapa kali forum bahwa hasil seleksi ASN tahun 2021 sudah ada. Jadi jumlah pelamar seluruhnya ada 925.000 lebih. Kemudian formasi yang diperebutkan, formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah 506.252. Dari yang disampaikan oleh Mas Menteri dalam rapat dengan DPR tahun 2020 itu adalah menyediakan atau membutuhkan 1 juta lebih guru berdasarkan perhitungan kebutuhan kami. Dari 506.000 itu yang sudah lulus dengan berbagai afirmasi, Pak Robert, afirmasinya ada afirmasi usia, ada afirmasi disabilitas, ada afirmasi THK 2, ada nilai 100% bagi yang lulus PPG, maka luluslah 293.860.000 dari total formasi 506.000. Artinya tahun 2021 karena seharusnya ada seleksi 1, 2, 3 dan 3 belum dilaksanakan sampai sekarang, maka ada 212.392 sisa formasi atau 42% dari formasi 506.000 itu yang masih tersisa. Di antaranya ada 117.000 yang sama sekali belum dilamar. Namun 293.000 yang 860 itu yang lulus yang akan mendapatkan penempatan dan sudah sebagian besar mendapatkan penempatan. Ada 193.954.000 orang yang lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi. Kalau di seleksi PNS kalau sudah enggak lulus ya sudah ya Pak Herman ya. Tapi di sini lulus passing grade tidak dapat formasi karena dia kalah ranking. Dari sini ada sisa sebesar itu yang akan menjadi prioritas 1 di tahun 2022. Sedangkan guru yang belum lulus dari jumlah pelamar itu adalah 437.000 lebih. Itu Bapak Ibu, itu hasil tahun 2021 yang mana yang sekarang berbagai forum mungkin datang ke Ombudsman ini, forum guru honorer negeri lulus passing grade tanpa formasi, forum guru honorer swasta lulus passing grade, forum guru lulus passing grade. Ada lagi mungkin akan forum guru swasta yang saya dengar-dengar akan buat forum guru honorer swasta yang teraniaya. Karena belum dapat formasi ya, belum ada kesempatan melamar sama sekali.